Ikhwah ta'ala. Nah, ini potret kehidupan kita. Nah, yang tadi beliau tanyakan itu juga potretnya. Ada satu sisi kehidupan si fulan ini memang luar biasa. Seolah-olah tidak putus itu ujian. Nah, orang yang mendapatkan ujian terus, tidak ada ruang sedikit pun. Bahkan dia miskin terus gitu. Seakan-akan nggak bisa naik gitu. Tidak punya grit lagi. Udah levelnya di situ. Nah, apakah itu definisi daripada ahlul musibah? Maka kalau kembali kepada hadis tadi, itulah mana ahlul musibah. Ahlul musibah itu adalah orang yang paling banyak mendapatkan ujian. Ya, gitu. Ujiannya banyak sekali. Seolah-olah nggak ada putusnya ujian. Itu nama ahlul musibah. Yang sebagaimana hadis misalnya Mus'ab bin Sa'id ya, ketika Nabi SAW ditanya, ayun nas asyaddul bala. Wahai Rasul, manusia yang paling keras, yang paling banyak, yang paling santer ujian itu siapa? Nah, maka Nabi menjawab, berikan variabelnya. Siapa di antara mereka? Para Nabi dan para Rasul. Nah, kemudian generasi berikutnya, bukan generasi berikutnya. Kemudian Nabi SAW memberikan definisi untuk manusia. Apa kata Nabi SAW? Wa yubtalan nasi bihasbi dinihi. Dan manusia tidak dipakai level para nabi tadi, nggak pakai level ke berikutnya, tapi manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkatan agama. Nah, gitu. Berarti semakin kencang agama seorang, semakin banyak ujiannya. Ini konsekuensinya. Gitu. Maka jangan minder, jangan berputus asa. Ini saya sudah seneng sodako, seneng sholat, kok malah terpaannya semakin kencang. Ya, jangan berasumsi bahwa ini Allah lagi tidak senang dengan kita. Malah dengan cara itulah kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat kita ibadah, semakin kuat kita untuk melakukan pendekatan, komunikasi dengan Allah. Nah, itu ikhwah rahimah ta'ala, ya. Itu tadi orang ahli musibah maknanya bahwa dalam hidupnya lebih banyak mengalami ujian. Ujian dari mana? Baik itu berkenan untuk dirinya, kepada istrinya, kepada anaknya, itu nggak pernah putus. Itu namanya ahlul musibah. Yang kedua definisinya, ahlul musibah itu dia dapat ujian tapi nggak terus-terus. Ya, artinya bahwa titik nyamannya itu lebih banyak daripada titik penderitaannya. Ya, gitu. Nah, itu maknanya ahlul afiyah tadi. Nah, terus bagaimana? Apakah nanti konotasinya orang yang hidupnya aman-aman saja ini termasuk daripada ahlul musibah atau ahlul afiyah? Maka lihat volume ujiannya kayak apa. Nah, ujiannya dari segi apa? Nah, gitu. Maka ini Nabi SAW menggambarkan bagaimana kondisi nanti manusia itu akan terbagi, dikelompokkan oleh Allah. Ini yang ahlul musibah ini ujiannya ini dikelompokkan nanti. Dikumpul sama ahlul musibah. Yang ujiannya biasa-biasa saja gitu. Yang enggak berat ya. Maka dikelompokkan. Nah, maka ketika itulah orang-orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala membagikan pahalanya. Kenapa? Karena pahalanya ahlul musibah itu sama pahalanya dengan puasa. Tidak ada batasannya. Itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Inilah yang bikin orang-orang ahlul afiyah tadi bergumang, berandai-andai gitu. Makanya berkatalah mereka ahlul afiyat ini nanti di akhirat, ya Allah, saya rela dipotong kaki jari jemari tangan saya ini. Yang penting saya bisa sabar. Untuk apa? Meraih pahala daripada sabar itu. Itu maknanya. Bukan berarti nanti dikelompokkan terus enggak dapat apa, enggak. Nah, artinya kecemburuan irinya ahlul afiyah tadi terhadap pahala sabar yang banyak, sehingga dia pingin juga mendapatkan seperti itu. Maka dia berandai-andai, ya Allah, kalau bisa saya potong tangan-tangan saya, jemari-jemari saya, dan saya sabar, untuk apa? Mendapatkan pahala yang sama dengan ahlul musibah. Nah, seperti itu gambarannya. Artinya ikhwah, betapa besar pahala orang yang berpuasa. Terakhir ikhwah ta'ala, ini sebagaimana Imam Mujahid rahimah ta'ala
ketika beliau menjelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang kedua itu ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, ini dalam menyikapi ujian. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan, mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lewat mana? Kita buka permintaan pertolongan itu dengan sabar. Ya. Maka wasta'inu bis-sabri dengan sabar. Kata Imam Mujahid rahimahullah taala, apa makna sabar di sini? Makna sabar di sini adalah berpuasa. Nah, puasa itu juga maknanya adalah sabar. Maka orang-orang yang berpuasa seperti yang kita lakukan hari ini, malam ini adalah bagian dari makna sabar. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu juga pahalanya sama dengan orang yang bersabar. Nah, maka itu bisa menjadi ya problem solving untuk menghadapi permasalahan. Ya kalau ada masalah, sabar dulu, tunggu. Jangan tergesa-gesa. Bersabar, tahan diri dulu. Nanti Allah akan berikan jawabannya 3 hari, 4 hari. Ya, atau setelahnya. Nah, itu jangan langsung ya negatif thinking suzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dalam menyikapi ujian. Nah, itu ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala.